Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kita di podcast hari ini. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Durianti dan bisa dipanggil Dwi. Kami berempat adalah mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan ketiga teman saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Halo semuanya, nama saya Fitri Enda, biasa dipanggil Vi. Halo semuanya, nama saya Uli Rohali, saya biasa dipanggil Uli. Oke, halo semuanya, saya Nisa Alfa-Kohman, biasa dipanggil Abi. Oke, jadi kita sudah bersama dengan Kak Vi, Kak Uli, dan juga Kak Alfi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang filosofi pendidikan Indonesia, yang mana sudah terkenal juga ya dengan Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kayaknya saya penasaran nih dan ingin tanya dulu, kira-kira apa saja sih dasar pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantoro? Mungkin boleh satu persatu ya. Boleh dimulai dari Kak Vi? Oh ya baik, kalau menurut saya nih ya Kak, untuk dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, beliau mewariskan konsep among. Itu merupakan konsep yang nantinya diperankan oleh seorang guru kepada saat proses mendidik siswa-siswinya begitu. Dalam konsep among ini, outputnya itu nanti siswa itu bisa menerapkan 3N, yaitu niteni, di mana siswa itu memperhatikan, baik memperhatikan guru maupun lingkungan di sekitarnya. Dan kemudian N yang kedua itu adalah niroke, di mana siswa itu berupaya untuk praktik ya, secara tidak langsung mengaplikasikan ke kehidupannya sehari-hari dengan apa yang telah dilihatnya, apa yang telah diobservasinya begitu. Dan N yang terakhir adalah nambah ke. Jadi siswa bisa memberi, tidak hanya sekedar menirukan tetapi memodifikasi begitu, sampai biar nanti terjadi pembelajaran yang bermakna gitu. Masya Allah, jadi ada konsep among dan juga 3N tadi ya Kak ya. Betul. Kemudian kalau dari Kak Uli apa nih yang berkesan dengan dasar pendidikan Indonesia? Baik, izin menambahkan jawaban dari Kak Vi tadi. Salah satu dasar pendidikan Indonesia yang menurut saya berkesan itu adalah pendidikan yang menuntun, yaitu proses membimbing dan membantu peserta didik di dalam pembelajaran. Karena pada dasarnya kan peserta didik itu sudah memiliki kodrat yang dia bawa sejak lahir, dan kita sebagai calon guru itu harus menuntunnya begitu. Masya Allah, jadi guru ini nantinya menuntun ya untuk mengarahkan lagi ke depannya. Kalau dari Kak Alfi apa nih? Oke, kalau dari saya sendiri nih ya, saya akan prinsip pendidikan, dasar pendidikan itu ada 3 yang sangat terkenal dan fenomenal, yaitu pertama ialah Ingaso Sung Tulodo, yaitu di depan memberikan contoh bagi para siswanya. Guru harus menjadi suri tauladan yang bisa dicontoh baik dari tingkah lakunya, perkataan yang baik, dan segala macam hal yang nantinya bisa membuat siswa menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian Ingmadya Mangun Kalso, di tengah memberikan semangat. Nah, siswa itu kan ya seperti kita tahu, mereka banyak sekali siswa yang mungkin saat belajar kurang semangat. Nah, di situ peran guru itu penting untuk membangun semangat siswa agar selalu belajar dan giat untuk meraih apa yang dicita-citakannya. Dan yang terakhir ialah seperti yang ada di semboyan logo pendidikan Indonesia, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Saat siswa berusaha meraih apa yang dicita-citakannya, guru penting untuk memberikan dorongan kepada siswa, dorongan motivasi, bagaimana dia harus giat, pantang menyerah, dan akhirnya dia bisa mencapai apa yang diinginkannya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Wah, jadi memang peran guru ini besar sekali ya, memberi motivasi, memberi dorongan. Kalau dulu saya kayaknya taunya hanya Tutwuri Handayani, setelah itu berkembang ya dengan 2 slogan berikutnya. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi Kak Alfi menyebutkan kodrat alam dan kodrat zaman. Tapi kita hari ini kita akan mengupas lebih lanjut tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Tapi sebelum itu, kayaknya saya dan juga teman-teman nih yang nonton, kita penasaran dengan kodrat alam. Kira-kira apa sih kodrat alam itu?
Kak Fi mungkin ya. Ya, kodrat alam ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih agak bingung begitu ya dengan kodrat alam, ini izinkan saya menjawabnya. Untuk kodrat alam sendiri itu di mana guru memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi peserta didik. Jadi peserta didik itu sejak lahir pada dasarnya sudah memiliki potensinya masing-masing. Selain itu, kodrat alam juga mencakup terhadap sifat dan bentuk dari lingkungan di mana peserta didik itu tumbuh. Jadi contoh ya, misalkan ketika peserta didik berasal dari Purworejo, misalkan kita tahu ada budaya tari doplang. Nah, tari dolalak. Nah, untuk pembelajarannya, misalkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, itu guru bisa mengajak siswa untuk mungkin membuat podcast ataupun membuat vlog begitu yang tidak hanya mengenalkan tari dolalak dalam bahasa Inggris, tetapi juga bisa menjelaskan nilai-nilai dari dolalak itu sendiri. Nah, nilai-nilai ini nantinya juga bisa diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi semacam filsafat begitu ya. Apa sih yang bisa dipetik dari tari dolalak sendiri? Nah, kemudian mungkin dari hal yang lainnya adalah kita juga bisa mengkaitkannya untuk contoh dari kodrat alam adanya tari dolalak itu bisa kita kaitkan kepada pembelajaran yang berkaitan dengan kewirausahaan atau nilai-nilai yang ekonomi begitu ya. Kita bisa tahu bahwa dalam menarikan tari dolalak itu ada kostumnya sendiri kan, ada aksesorisnya biasanya yang ditaruh di sini itu yang bulat-bulat gitu. Nah itu kan menurut saya itu menarik ya, dan itu mungkin bisa karena seperti yang tadi pernah saya sebutkan bahwa outputnya itu siswa bisa menerapkan 3N, yaitu memperhatikan, N yang kedua menirukan, dan yang ketiga ini menambahkan. Nah, menambahkan ini bisa dengan mengaplikasikan aksesoris itu untuk misalkan dikaitkan dengan aksesori untuk tas, seperti kalau kita kaitkan dengan kodrat zaman juga saat ini sedang trendy gantungan kunci di tas itu, tote bag yang variatif itu ya, mungkin kalau yang cewek-cewek kayaknya tahu ya, di Shopee banyak gitu kan. Nah ya betul, jadi itu mungkin bisa mungkin ditambahkan lagi dengan mungkin kesenian lainnya yang sekiranya ada aksesoris yang mungkin kalau dipadu-padankan kok menarik, kok cocok begitu. Wah, Masya Allah. Jadi ini memang sesuai dengan lingkungan tempat peserta didik itu berasal loh, Masya Allah. Nah selanjutnya nih, tadi kan kodrat alam sudah. Kalau kodrat zaman ini seperti apa kira-kira nih Mbak Uli? Baik, saya izin menjelaskan sedikit tentang kodrat zaman. Jadi pendidikan sesuai kodrat zaman itu kita harus mendidik peserta didik kita sesuai dengan perkembangan zaman atau apa yang sedang terjadi nih di zaman ini. Jadi pembelajaran kita itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Seperti contohnya kalau sekarang kan kita kan dekat banget sama teknologi ya. Betul sekali. Jadi itu harus diimplementasikan ke pembelajaran kita di kelas begitu. Oke, berarti memang kita mengikuti arus teknologi ya. Kayak nggak boleh kita mendidik anak-anak sesuai dengan pas kita jadi siswa mungkin yang kurang relate ya. Oke. Mungkin saya bisa menambahkan mungkin ya Kak. Jadi misalkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, kalau dari dulu kan sudah terbiasa untuk kita sebagai siswa diminta untuk membuat teks naratif. Nah, kalau dulu mungkin hanya dalam bentuk tulisan, entah itu ditulis di buku atau diketik kemudian dikumpulkan kepada guru begitu. Nah, mungkin kalau sekarang kita bisa variasikan dengan penggunaan teknologi itu sendiri. Kan sekarang ada Canva ya, nanti bisa ditulis misalkan menggunakan Canva yang kemudian nanti bisa disebarluaskan melalui Instagram atau TikTok. Atau kalau mau lebih dikembangkan lagi, itu bisa nanti teks naratif karya siswa ini diakumulasi kemudian nanti dijadikan sebagai video begitu. Memang banyak cara sekali ya untuk memberikan variasi dengan teknologi ini. Nah, tadi kan kita udah ngobrol kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, saya tuh penasaran nih, Kak Alfi. Kalian sudah PPL ya? Oke, nah saya penasaran nih bagaimana sih dengan kondisi pendidikan saat ini jika dikaitkan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman yang Kak Alfi temui? Oh iya, untuk kodrat alam dan kodrat zaman yang saya temui di PPL ini, pada saat saya PPL di SMA Negeri 5 Purworejo, waktu itu saya mengajar di kelas 12, khususnya kelas 12-6. Saat itu saya mengaitkan dengan kodrat zaman yang ada. Kan seperti yang kita ketahui, kodrat zaman saat ini banyak teknologi yang harus kita terapkan kan. Kalau kita tidak mengaitkan teknologi, tentunya mereka siswa akan merasa bosan dan sangat tertinggal. Ya bukan seperti zaman kita waktu kita SMA lah. Nah, saat itu saya menggunakan teknologi yang namanya word wall. Nah,
tentunya dengan hal itu penyampaian materi jadi lebih interaktif, siswa juga lebih semangat karena yang disajikan itu dalam bentuk game begitu, quiz game, dan mereka itu kayak lebih antusias begitu karena disesuaikan dengan kodrat zaman mereka di mana teknologi itu sangat berkembang. Dan satu lagi juga adanya penerapan pembelajaran diferensiasi yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Seperti kan kita ketahui ada kodrat alam di mana siswa itu memiliki potensi yang ada pada dirinya, maka dari itu perlunya pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan produk-produk pembelajaran yang disesuaikan dengan minat mereka. Seperti contoh misalnya mereka suka menggambar. Nah mungkin tadi misalkan kita teks naratif itu kan bentuknya teks, Betul. bisa juga disajikan dalam bentuk video yang bergambar karena Animasi mereka ya, Kak? animasi. Karena mereka hobi menggambar atau mungkin bisa dijadikan komik. Wah, Ya, boleh sekali. Poster juga mungkin bisa Poster ya. juga Komik bisa gitu ya. Nah, begitulah itu kaitannya dengan kodrat zaman dan kodrat alam dalam pembelajaran yang saya temui di PPL SMA 5. Wah, berarti nanti harapannya juga ke depannya bisa mendidik juga sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Ya. Kalau dari Kak Afi dan Kak Uli mungkin ada yang di-sharingkan nih tentang penerapan kodrat alam dan kodrat zaman kemarin ketika PPL. Baik, jadi kalau saya mungkin menyoroti terkait kegiatan ekstrakurikulernya ya saat saya PPL kemarin, saya menyaksikan adanya ekstrakurikuler untuk sinematografi. Nah, di mana di dalam kegiatan ini itu dikaitkan erat dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi contoh untuk kodrat alam itu saya pernah melihat sedikit ya hasilnya itu ada mereka membuat film yang di dalamnya itu ada cuplikan terkait tari Dolala tadi, kemudian ada mereka shoot untuk video saat mereka karnaval. Nah, di saat karnaval itu kan mereka menggunakan berbagai kostum begitu ya, yang mana kostum-kostum yang ditampilkan itu memang mencerminkan budaya ataupun sejarah yang ada yang pernah terjadi di Indonesia begitu. Kemudian untuk penerapan dari segi kodrat zamannya itu memang di situ alhamdulillahnya saat saya PPL ya Kak itu cukup disupport sekali oleh guru-guru di sana karena disediakan kamera, disediakan tripod, kemudian saya mohon maaf ya saya tidak tahu namanya apa itu yang seperti payung itu yang supaya cahayanya tidak bocor Untuk begitu lighting, ya betul. untuk lightning betul. Kemudian bahkan disediakan komputer dan CPU yang mendukung itu yang memang benar-benar untuk editingnya oke lah itu. Iya. Dan memang hasil karyanya sendiri memang anak-anaknya hasil karyanya bagus Kak. Editingnya tuh untuk ukuran anak SMA itu memang bagus karena memang potensi di sana ini ya untuk editing itu cukup oke Kak dan guru-guru paham gitu dengan potensi ini makanya dari saya lihat guru-guru di sana juga mengupayakan untuk nah di sini konsep guru berperan ya sebagai fasilitator untuk mendukung dan mengayomi mereka itu terlihat sekali gitu. Wah, berarti memang peran guru dan juga sekolah memang bersinergi ya untuk Iya. kembali memunculkan potensi peserta didik supaya dia juga sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau dari Kak Uli nih kemarin pas PPL ada nggak nih yang di-sharingkan? Mungkin main games atau yang lain nih Kak? Oh iya, hampir sama seperti Kak Alfi tadi. Jadi waktu pembelajaran itu saya berusaha menyisipkan teknologi. Seperti yang saya katakan tadi, teknologi kan sangat dekat dengan kita ya. Betul. Untuk di zaman ini. Jadi sebisa mungkin saya mengimplementasikan teknologi itu di dalam pembelajaran saya. Kebetulan yang teknologi yang kemarin saya gunakan itu ada Wordwall sama Quizzes. Dan itu menurut saya cukup efektif untuk membuat siswa itu lebih engage, lebih tertarik dengan pembelajaran yang dilaksanakan pada saat itu. Oke, berarti memang peran teknologi ini ya sekali lagi bisa membuat pembelajaran lebih interaktif, bisa juga mendekatkan kita juga dengan siswanya ya, jadi tidak membosankan nih pelajarannya. Oke, selanjutnya nih terkait dengan teknologi, barangkali ada yang mau sharing lagi nih terkait dengan pendidikan sesuai dengan zamannya. Ada lagi mungkin dari Kak Alfi atau Kak Vi? Teknologi ya. Nah, ya untuk teknologi di pendidikan gitu, ya seperti yang kita ketahui, memang kalau di saat saya PPL itu sudah sangat bagus, khususnya untuk sinematografi, terus untuk penerapan dalam pembelajaran. Nah, yang perlu disoroti adalah mereka kan pandai membuat film ya. Saya pikir mungkin nantinya itu akan bisa dikembangkan lagi untuk kayak misalkan pembuatan podcast mungkin
saat mungkin kan ada materi explanation text ya. Ya, betul. Nah, itu atau argumentatif ya, itu bisa dimasukkan untuk podcast. Nah, terus yang kedua juga bisa teknologinya nanti dikembangkan lagi menjadi film berdasarkan teks naratif yang mereka buat. Nah, karena kan sinematografinya bagus tuh. Nah, cocok itu. Saya harapkan untuk perkembangan teknologinya nanti mungkin akan seperti itu. Ya, mungkin kalau dari segi dunia hiburan begitu ya Kak, untuk biar tidak kaku sekali gitu. Ada materi asking and giving opinions kan. Nah, sebenarnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin yang sudah dewasa juga pasti pernah mengalami bersinggungan nih dengan teman Nah, ketika betul. menerapkan saat meminta saran dan pendapat, kritikan semacam itu pasti itu pernah, dan itu hal yang sebetulnya umum dan wajar. Betul. Nah, terkadang untuk masih anak usia SMA itu ketika terjadi singgungan seperti itu dengan teman itu seakan-akan sudah hancur begitu ya Kak, kayak emosi mereka masih cukup labil. Nah, harapan saya adalah ketika nantinya ada pembuatan film yang berkaitan dengan topik itu, memang nanti disisipkan ada konfliknya dan solusinya bagaimana supaya secara tidak langsung kita juga semacam memberi afirmasi kepada mereka atau mengajarkan mereka tentang nilai bahwa konflik itu hal yang umum gitu. Konflik itu hal yang sudah pasti akan terjadi dan itu bisa diselesaikan begitu. Karena saya rasa kalau saya perhatikan kemarin saat observasi begitu, ketika ada teman bersinggungan begitu, untuk berdamainya itu cukup agak lama, apalagi untuk karakteristik. Kita kembalikan lagi ya ke karakteristik peserta didik sekarang yang cara komunikasinya itu lebih banyak dari HP begitu ya, betul, ya. daripada berbicara langsung Betul. seperti ini. Nah, padahal kalau berbicara mungkin dari HP itu seringkali menimbulkan makna yang ganda, Mispersepsi. salah persepsi, ya semacam itu. Jadi itu bisa dikaitkan. Makanya untuk tadi yang penggunaan teknologi, jadi kita lebih melihat juga ada masalah apa, ada isu apa yang bisa kita angkat supaya nanti bisa juga menjadi pembelajaran untuk semua siswa begitu. Wah, menarik sekali ya ini obrolan tentang kodrat alam dan juga kodrat zaman. Terima kasih sekali nih sharing dan juga ilmu yang disampaikan di pagi ini. Nah, sebelum kita tutup podcast, mungkin ada kalimat penutup nih dari masing-masing nih teman-teman saya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Vi, ada kalimat penutup. Oh ya, mungkin untuk kalimat penutupnya, pendidikan itu suatu proses yang outputnya itu terjadi perubahan. Jadi baik guru sebagai fasilitator maupun peserta didik sudah pasti itu tidak bisa dihindari ya, memang harus terjadi suatu perubahan. Jadi memang harus siap ya secara fisik, jasmani begitu, rohani memang harus sinkron gitu ya. Jangan kondisi fisiknya sehat tetapi dalam hati mengeluh buat apa berubah-berubah, karena kalau kalian berpikir seperti itu berarti tandanya kalian belum siap untuk menerima pendidikan itu sendiri. Baik, luar biasa sekali. Kemudian dari Kak Uli apa nih? Baik, dari saya, menurut saya pendidikan konsep pendidikan sesuai kodrat zaman itu harus diterapkan ya oleh kita sebagai calon guru. Jadi kita harus menyesuaikan dengan zaman sekarang, bukan malah memaksa peserta didik itu untuk mengikuti zaman kita begitu. Betul sekali, Wah. Terakhir nih dari Kak Alfi. Dari saya ya, tadi kan jelas seperti yang kita katakan bahwa adanya kodrat zaman dan kodrat alam. Oleh sebab itu, peserta didik bukanlah suatu kertas putih yang bisa kita oret-oret terserah kita. Tapi kita perlu membuat mereka menyadari apa sih yang sebenarnya ada di potensi mereka, dan sebagai guru harus menuntun, mengarahkan menuju peserta didik meraih apa yang jadi potensinya. Dan sebagai guru kita harus long time learning agar bisa menjadi penuntun yang baik bagi siswa-siswanya kelak. Oke, izin mengoreksi mungkin tadi maksudnya lifetime Oh ya, learning lifetime ya. learning. Iya, betul sekali. Lifetime biasanya. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman semua dan juga calon guru, jadilah guru yang bisa mengembangkan potensi peserta didik, tetapi juga kita tetap mendidik mereka sesuai dengan zamannya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Semoga sukses ya PPG-nya dan juga PPL-nya. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.